Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat agar kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi komputer akuntansi yang sering kita gunakan di dunia industri. Langkah pertama kita sepakati dulu tentang tujuan dan output yang akan kita capai. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah ini siswa dapat menjelaskan kegunaan MIOB, menyebutkan perbedaan antara akuntansi manual dan akuntansi dengan menggunakan MIOB, mengenal lembar kerja MIOB, mampu membuat file data perusahaan baru, mampu melakukan pengaturan pajak, mampu menentukan linked account. Selanjutnya yaitu penilaian raport yang akan kita hasilkan dalam pembelajaran ini. Ada beberapa ketentuan yang akan kita sepakati. Yang pertama, kehadiran pembelajaran 50%, itu mutlak ya. Ulangan harian, tugas, dan lain-lain itu 15%. UTS 15%, UAS 20%. Jadi total semuanya 100%. Oke, kita sepakat semua ya. Nah, selanjutnya software yang akan kita gunakan dalam pembelajaran komputer akuntansi yaitu software MIOB versi 13. Nah, MIOB itu sendiri singkatan dari Mind Your Own Business. Definisi MIOB tersebut yaitu merupakan aplikasi akuntansi yang terpadu yang memadukan beberapa modul dengan fasilitas lengkap, fleksibel, dan mudah digunakan, sehingga menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan akurat. Nah, beberapa keuntungan atau beberapa perbedaan antara manual PS MIOB atau PS software tersebut. Nah, kita lihat kategorinya. Yang pertama, pencatatan transaksi. Kalau secara manual dicatat dengan menggunakan jurnal. Kalau MIOB dicatat dengan mengisi form bukti transaksi tersebut. Kalau siklus akuntansinya, kalau manual semua tahapan dilakukan dengan manual dari mulai pencatatan beberapa data-data sampai terakhirnya di jurnal tersebut. Tetapi kalau di MIOB cukup mengisi form bukti transaksi dan di setting awal yang kita perlukan. Metode penilaian persediaan. Kalau manual bisa menggunakan semua metode, semua mau data debit, kredit, kardonya semua didata semua. Tetapi di MIOB hanya disediakan metode rata-rata bergerak, tergantung kita men-setting pertamanya. Yang kedua, kecepatan. Kalau manual ya seperti yang kita ketahui, kalau manual berarti lama pengerjaannya. Tetapi kalau memakai software, waktunya cepat, kita input selesai reportnya. Resiko kesalahan. Kalau manual, risiko bisa terjadi kesalahannya besar sekali dalam penginputan, yaitu dari human errornya atau dari beberapa data yang kita tulis. Tetapi kalau menggunakan software, risiko terjadi kesalahannya sedikit. Nah, itu perbedaan manual dengan memakai fasilitas terkomputerisasi. Selanjutnya, bagaimana sih kita memulai MIOB? Nah, MIOB ini disediakan sebagai aplikasi atau software. Ini harus sudah terinstall di posisinya komputer tersebut atau siap kita gunakan. Karena kita seorang bisnis manajemen atau seorang pembisnis, kita tidak melaksanakan atau tidak melakukan instalasi-instalasi. Kita sudah siap menggunakan saja, mengoperasikan saja, ya. Kalau yang sudah terinstal semua, nah MIOB-nya ada di komputer tersebut, kita tinggal melaksanakan klik start all program MIOB accounting plus 13 kalau 13 ya. Selanjutnya, ikon apa yang akan tampil di MIOB tersebut? Nah, yaitu di tampilan pertamanya kita akan lihat. Nah, tampilan pertama sebelum kita mengoperasikan MIOB, ini tampilan pertama. Ada open, ada create, ada explore,
ada what's new, dan ada exit. Nah, kita bahas satu persatu di pertemuan ini. Nah, open. Nah, open your company file, yaitu mengaktifkan data akuntansi perusahaan yang sudah pernah kita buat. Kita sudah punya perusahaan, kita buat. Nah, itu tinggal open saja. Selanjutnya, create new company file, yaitu membuat sebuah data akuntansi perusahaan yang baru. Kita punya perusahaan baru atau kita membuat data baru, kita buat. Nah, ada tombol explore, yaitu the sample company, yaitu mengeksplorasi contoh data akuntansi yang disediakan oleh software tersebut. Datanya udah disediakan, tinggal kita hanya menginput saja. Nah, what's new? Nah, ini informasi tentang fitur baru dan peningkatan dari versi sebelumnya, karena kita menggunakan versi 13, ada versi 14, 15, dan sampai sekarang itu lebih dari versi 18. Itu ada informasinya, update-nya. Nah, yang terakhir yang sering kita gunakan, yang sering juga kita ketahui, yaitu exit, yaitu mengakhiri program. Nah, sampai di sini beberapa hal yang mungkin dalam tampilan Miob. Nah, kita untuk pertemuan kali ini supaya lebih jelas lagi, lebih bisa dipahami lagi, kita pahami dulu tampilan-tampilan pertamanya, open, create, explore, what new, exit. Nah, itu bisa dipahami dulu sebelum kita melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silahkan di inbox atau via WA atau via grup. Nah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga pembelajaran ini memberikan hikmah atau memberikan hal-hal yang akan membuat terbukanya pemikiran untuk kalian nanti menghadapi dunia kerja. Oke, dari Bapak tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.